Shalom, selamat jumpa lagi. Hari ini kita sudah sampai pada 4 pasal terakhir kitab Yehezkiel, yakni pasal 45 sampai 48. Marilah kita melihat dalam pasal 47, di mana Yehezkiel dalam penglihatannya, ia dibawa oleh utusan surgawi ke pintu bait suci untuk melihat air yang memancar dari bawah tembok di sebelah selatan dan mengalir menuju ke timur. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan aliran air yang ajaib tersebut? Marilah kita melihat 2 ayat dalam pasal 47 ayat 9 dan 12 berikut ini. Ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja alir air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan di mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air Roh Kudus yang memberi hidup. Air adalah suatu unsur alam yang diberi Tuhan untuk kehidupan manusia dan segala sesuatu yang hidup dalam dunia ini. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kebutuhan air itu mutlak untuk kelangsungan hidup di dunia ini. Ada air berarti ada kehidupan. Air di dalam Alkitab sering dipakai melambangkan berkat Allah dan penyegaran rohani, dan kerinduan akan air menunjukkan kebutuhan rohani. Seperti Yehezkiel melihat air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan menjadi hidup. Saudara-saudara, ayat di atas menggambarkan bagaimana mengalirnya berkat-berkat Tuhan yang tak terbatas ke atas umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yeremia melukiskan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, dari jiwanya akan mengalir sungai air hidup. Saudara-saudara, banyak contoh dalam Alkitab bahwa air itu melambangkan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus vital bagi kehidupan manusia. Air memberikan kehidupan, demikian juga halnya dengan Roh Kudus yang memberi kehidupan. Kita diundang supaya minum air kehidupan, yaitu Roh Kudus, bagaikan sebuah sungai, sebuah mata air yang selalu bergerak dan hidup. Itulah air kehidupan. Air juga sebagai hujan yang turun, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Jika jiwa manusia kekurangan air hidup, maka membuat jiwa manusia menjadi kekering. Barang siapa percaya kepada Yesus, yakni percaya bahwa ia adalah Mesias, Juru Selamat dunia ini, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Jika jiwa dan rohnya kita dipuaskan, dosanya diampuni, dan ia mendapat hidup yang kekal, dan aliran air hidup itu akan mengalir daripadanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini sama juga terjadi dalam kehidupan secara rohani. Tidak bisa kita hidup tanpa pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah penghibur dan penolong yang diutus Bapa di surga bagi kita semua. Jika kita kekurangan air, maka kita akan menjadi letih dan lesu. Begitu juga tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya, mudah sedih dan putus asa. Dengan Roh Kudus kita dikuatkan dan dihibur. Ada kekuatan yang baru bersama Roh Kudus. Begitu juga jikalau kita tidak memberikan Roh Kudus memakai kita untuk menjadi saksi Kristus, maka tentu aliran air hidup itu akan menjadi kering. Oleh karena itu kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan biarlah aliran air hidup menjadi kita sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kita dekat dengan Yesus yang adalah air sumber hidup, sehingga mata air yang Tuhan berikan dalam diri kita akan mengalir keluar. Hidup kita akan berbuah banyak, membawa jiwa-jiwa kepada hidup yang kekal, dan menjadi saluran berkat yang mengalir ke lain orang dan bangsa-bangsa dunia ini melalui pelayanan kita. Haleluya, amin.